maupun jaringan keras, kemudian tumor atau kanker ya. Di sini bisa dari tumor-tumor mesensimal, bisa dari tumor epitel, atau dari tumor odontogen. Nanti salah satu dari materi ini akan keluar di dalam skenario modul 6 ya. Apa itu kelainan infeksi? Yaitu kelainan yang disebabkan bukan oleh bakteri, bukan oleh virus, jamur, atau mikroba yang lain. Ya. Tetapi penyakit yang diderita oleh seseorang yang sebagian besar disebabkan adanya pertumbuhan yang berlebihan atau gangguan di dalam pertumbuhan. Itu termasuk kelainan yang non-infeksi. Akan kita mulai dari kista odontogin, yaitu kista dentigerus, atau nama lainnya adalah kista folikuler. Ya. Di mana patogenisanya terjadi pada awal odontogenesis, yaitu pada awal proses pertumbuhan gigi, pertumbuhan dan perkembangan gigi. Nah, pada saat itu terjadi penumpukan cairan intrafolikuler di dalam enamel organ. Ya. Yaitu di antara sisa epitel pembentuk enamel dan mahkota gigi, di sana terbentuk penumpukan cairan. Kemudian diikuti dengan sel-sel epitel pada folikel hancur. Ya. Ini folikel yang sedang berproliferasi mengalami kehancuran. Pada gigi yang impaksi dan menempel pada semento enamel junction, jaringan folikel, menutupi mahkota gigi yang belum erupsi. Jadi, gambaran yang spesifik dari kista dentigerus ada gigi yang impaksi. Ya. Karena pada mahkotanya tadi itu tertutup oleh kista. Ya. Nah, kemudian pada kista kan syarat suatu kista adalah ada dinding kista, ada lumen kista, dan ada epitel pelapis. Nah, ketika terjadi suatu kavitas bentukan daripada lumen kista, maka terjadi perbedaan tekanan osmotik sehingga cairan dari luar masuk ke dalam lumen kista. Sehingga pada kista itu ada epitel pelapisnya, ada lumen kistanya, dan ada dinding kista. Ya. Ingat ya, kalau dari ketiga faktor tadi tidak ada satu, kita tidak bisa menyebut itu kista. Bisa harus memenuhi 3 syarat tersebut. Kista dentigerus itu tadi ya, yang awal tadi ada kista yang ada di sekitar mahkota gigi yang terbentuk pada gigi yang belum erupsi, sehingga giginya nggak bisa erupsi karena tertutup oleh kista. Ya. Nah, terjadi pada gigi yang belum erupsi karena di dalam lapisan epitel enamel tereduksi menumpuk cairan di sana, sehingga di dalam kista itu ada cairan, itu pada lumen berisi cairan. Ini terjadi pada proses odontogenesis, yaitu pada karena adanya degenerasi pada striate reticulum, pada komponen enamel organ. Kalau kalian ingat bentukan Bell state, ya ketika proses odontogenesis, ingat ya, Bell state itu ada yang namanya dental lamina, ada yang namanya enamel organ. Nah, di enamel organ itu kita temukan adanya sel-sel striate reticulum. Nah, di situ mengalami degenerasi. Gambaran klinis ini berkaitan dengan gigi yang tidak erupsi, terutama gigi molar. 3 caninus premolar, terbanyak adalah molar ketiga. Prevalensinya terbanyak kedua setelah kista radikuler. Ya, jadi ini termasuk kista odontogen yang terbanyak kedua setelah radikuler. Ya. Radikuler saya nggak sampaikan sini karena radikuler etiologinya adalah keradangan, ada infeksi. Ya. Kalau ini tidak. Ini gangguan pertumbuhan pada masa odontogenesis. Tumbuh sentral lambat, tapi dia bisa mencapai ukuran besar. Dan asimptomatik, tidak ada tanda-tanda. Tidak ada gejala, gitu ya. Usia pada semua dekade, puncaknya pada dekade 3 dan 4, dan tidak ada rasa sakit, kecuali kalau ada sekunder infeksi. Nah, ini gambaran sepatologinya. Dilapisi, ini grossnya ya, saya tunjukkan grossnya dulu.
Ini giginya, ini kistanya yang melapisi di mahkota. Ya, sehingga gigi tidak bisa erupsi. Termasuk ini juga, ini kistanya yang besarnya, kuning sama merah ini. Ini kistanya ya. Nah, yang kuning ini lumen kista, yang merah ini adalah dinding kista dan epitel pelapisnya. Demikian juga ini juga grossnya. Ya, grossnya setelah dicabut, ini grossnya daripada kista tadi. HPA-nya, ini epitel pelapis. Epitel pelapisnya tipis, karena bukan produk keradangan. Sehingga epitel pelapisnya 1-2 lapis. Dan tidak mengalami keratinisasi di sini. Ya. Nah, ini dinding kistanya, yang di bawah epitel, ada jaringan ikat fibrus. Banyak terdiri dari sel-sel fibroblast tampak di sini. Kemudian pembuluh darah, ini yang merah-merah ini adalah pembuluh darah. Kemudian epitel permukaannya yang di sini ya, secara morfologi mirip dengan pelapis dari ameloblastoma. Nah, memang perjalanan lanjut daripada kista dentigerus adalah tumor jinak odontogen, yaitu ameloblastoma. Lumen kista di mana? Di sini, ini lumennya. Ini lumen kista, ini epitel pelapisnya, dan ini dinding kistanya. Ini kalau kita lihat secara histopatologi ya, untuk menegakkan diagnosa ini kista apa gitu ya. Nah, fungsionologinya, ini gigi impaksi yang tidak bisa tumbuh, dan mahkotanya, ini yang gambar radiolucent di atas mahkota giginya, ini adalah kistanya. Dia tertutup oleh kista, dia tidak bisa erupsi. Nah, ini juga yang kanan ini juga gigi impaksi, dan di atasnya dikelilingi oleh kista. Nah, dia tidak bisa erupsi. Nah, ukuran normal ruang folikuler kurang dari 2,5 mm pada radiografi intraoral, dan 3 mili pada panoramik. Ini melekat pada cemento enamel junction. Nah, gambaran radiolucent, ini gambaran hitam ya radiolucent dengan batas radiopak di sini, pinggirnya ini, yang jelas, ya jelasnya pada mahkota gigi impaksi. Nah, ini gambaran khas dari kista dentigerus. Kalau kita melihat seperti ini, kadang-kadang kita juga keliru mendiagnosa. Mungkinkah ini ameloblastoma? Karena ameloblastoma juga ada gigi yang impaksi, tetapi seringkali gambarnya adalah multi, bukan ya, multilokuler gambarannya kalau ameloblastoma. Nanti di belakang ada ya. Different diagnosis secara rongsen foto dari kista dentigerus adalah unilokuler ameloblastoma. Ini berdasarkan gambaran radiologinya ya. Atau AOT, adenomatid odontogenic tumor, atau ameloblastic fibroma odontogenic keratosis. Nah, untuk diagnosanya ditegakkan dengan cara aspirasi bisa, kemudian enukleasi. Tapi kalau tidak ada cairan, kita lesinya padat ya, kita lakukan biopsi insisional ya. Selanjutnya kista jaringan lunak ya, kista dermoid kita. Kista dermoid ini nama lainnya dermalsis atau epidermalsis. Ini termasuk kista non-odontogen. Pada jaringan lunak terjadi karena gangguan pertumbuhan, bukan karena infeksi ya, sehingga termasuk kelainan non-infeksi. Patogenisanya ini juga terjadi pada masa embrional, ya, di mana pada masa embrional itu terjadi penyatuan beberapa tulang atau prosesus ya. Nah, tentunya ketika proses ini menyatu untuk membentuk satu organ, diikuti oleh penyatuan epitelnya, termasuk kulit yang melapisinya. Nah, ini seringkali ada epitel yang tertinggal, misalnya terjepit terus tertinggal, nah, mengalami degenerasi kistik, terjadilah kista. Karena ini terjadi pada kulit, pada yang melapisi prosesus, maka kistanya namanya kista dermoid. Kenapa kok dermoid? Karena pada kista ini nanti akan kita jumpai adanya adnesa kulit. Ya. Klinisnya, ini lokasinya banyak tempat, ya, bisa di leher tengah, samping, dasar mulut, atau di submandibularis, sublingualis, atau di submentalis. Nah, kalau kita raba
atau kita palpasi, ini berbatas jelas dan dapat digerakkan dari dasarnya. Ya. Ada fluktuasi kasar, diameternya mencapai beberapa senti. Kalau terjadi di dasar mulut kista ini, maka akan mengganggu fungsi bicara maupun fungsi menelan. Ya. Sehingga harus diambil. Ini HPA-nya, histopatologinya. Ada lumen kista, ada epitel pelapisnya, ada dinding kista. Lumen kista ada di sini, ya, atau di sini juga lumen sini ada. Ini kan dua gambar ya. Lumen kista ada di sini. Ini epitel pelapisnya. Nah, epitel pelapis pada kista dermoid adalah epitel bertata yang mengalami keratinisasi pada lapisan atasnya ini. Ya. Ini dinding kistanya jaringan ikat kendor, atau yang bawah juga jaringan ikat kendor. Nah, di sini kita temui apnesa kulit yang terdiri dari apa saja? Folikel rambut, ini folikel rambut, ini juga folikel rambut, kelenjar, lemak, glandula, kelenjar lemak. Kemudian kelenjar apa? Keringat, ya, atau kelenjar sebasea, ini keringat, juga keringat. Yang ini lemak, kelenjar lemak. Ini adalah gambaran apnesa kulit. Pembuluh darah apa mana ada? Ini pembuluh darah yang ini, pembuluh darah. Ini juga yang kecil pembuluh darah. Kalau dijumpai dermoid tidak ada apnesa kulit, maka diagnosanya adalah epidermoid cyst. Bisa juga adanya kompleks teratoma. Ini pada singkatnya kita organ intestinal, yang namanya organoid, mirip. Terapi eksisi, nah, prognosisnya bagus, ya. Artinya tidak terjadi recurrent. Ya. Kista berikutnya branchiogenik, ini juga masuk kista jaringan lunak, atau nama lainnya branchial cleft cyst, benign cervical lymph epithelial cyst, atau benign cyst lymph node. Nah, patogenisanya ini juga gangguan pertumbuhan, yaitu ketika proses pembentukan kelenjar limfe, yaitu berasal dari epitel cervical lymph node. Ya. Dulu pernah ada pendapat ini diduga dari epitel cabang branchial atau faringeal. Nah, ini gambaran klinisnya. Ini yang di ujung panah ini ada benjolan kan di leher bagian bawah tengah ini kistanya. Pembesarannya kalau kita raba ini berbatas jelas. Diameternya 2-10 cm, rata-rata 3-4 cm. Tumbuhnya lambat. Ya. Nah, berbatas jelas bisa digerakkan dari dasarnya. Ya. Nah, kalau kalian melihat gambaran seperti ini, apakah kalian bisa langsung mendiagnosa, oh ini kista branchiogenik? Tidak bisa. Karena gambaran ini mirip dengan gambaran tumor jinak jaringan lunak. Ya. Juga sama, ada benjolan, tumbuh lambat, tidak sakit, berbatas jelas, dapat digerakkan dari dasarnya. Untuk mengetahui apakah ini kista jaringan lunak atau tumor jaringan lunak, dilakukan pemeriksaan histopatologi. Ya. Nah, ternyata setelah dilakukan biopsi, gambaran histopatologinya ada lumen kista, seperti di sini, ini lumen kista, ya, isi cairan ini, ya. Di sini lumen kistanya mengandung tidak seperti dermoid. Epitel pelapisnya adalah epitel kombinasi, yaitu epitel bertata atau squamous, kemudian ya epitel bertata yang di bawah ini, kemudian epitel silindris berbulu getar dikombinasi ya. Nah, ini juga. Nah, dinding kista, ini dinding kista atau ini juga dinding kistanya. Ya. Jaringan ikat yang mengandung sel-sel limfosit. Makanya kelihatan agak gelap kan ini karena mengandung sel-sel limfosit. Ya, yang membentuk limfolikel, ini limfolikel, ini yang ini, atau germinal center, ini yang berwarna agak terang bulat ini.
ini germinal center. Ya. Kalau ini folikel berarti dia tidak membentuk germinal center. Ya. Ini gambaran khasnya dari kista branchiogenik. Jadi gambaran seperti ini adalah gambaran kista jaringan lunak dengan diagnosa kista branchiogenik. Ya. Jadi bukan tumor jinak jaringan lunak gitu ya. Kenapa nggak ada ronsen foto? Ya karena ini jaringan lunak. Jadi kalau di foto pun gambarannya ya gelap semua, radiolucent semua ya. Berikutnya kista jaringan lunak adalah kista ductus styroclusus. Ini juga gangguan pertumbuhan, yaitu pada masa pembentukan kelenjar tiroid. Ya, jadi asalnya dari sisa epitel saluran embrional mulai dari foramen saicum lidah sampai osteoid. Nah, di sini saluran bercabang dua membentuk kelenjar tiroid. Nah, ketika sudah terbentuk harusnya hilang. Tetapi ada yang tertinggal epitelnya sehingga mengalami degradasi kisik membentuk kista. Dan ini semua usia bisa terjadi. Asimptomatik, artinya tidak ada tanda atau gejala. Jadi kadang membentuk kista ya. Nah, ini gambarannya ya. Lokasinya di bawah foramen saicum di dasar mulut atau bisa di suprahyoid atau subhyoid, bisa di cartilago tiroid setinggi suprasternal nodes. Nah, ini gambarannya. Ini ya. Sorry. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita lihat dia apa namanya? Anatominya di sini. Ini adalah osioidnya di sini. Osioidnya ini subhyoid, cartilago tiroid yang berwarna ini. Nah, ductus kistanya di mana? Ductus styroclusus ada di sini. Nah, ini ductus styroclusus. Nah, kista terjadi di sini. Ini kelenjar tiroidnya kan. Dengkulnya lunak. Jadi kalau kita raba itu lunak. Dapat digerakkan dari dasarnya, tumbuhnya lambat. Kalau terjadi pada dasar mulut, bisa terjadi di sebagian. Nah, kisah ini tidak bagus prognosisnya. Ya. Jadi perjalanan lanjutnya nanti akan menjadi karsinoma, suatu kanker atau suatu tumor ganas karsinoma, yaitu papillary karsinoma. Ini HPA-nya, ini adalah lumen kista, dan ini dinding kistanya. Ini epitel pelapis. Di atas ini nggak kelihatan ya, ada tulisan stop share itu. Di atasnya ini adalah lumen kista, ini epitel pelapisnya. Ini kombinasi sama dengan branchiogenik. Ya. Ada 3 epitel, itu epitel bertatah, silindris berbulu ketar. Dindingnya adalah jaringan ikat kendor di sini atau di daerah sini, ya. Dan dijumpai adanya ini mukus asini kelenjar tiroid embrional ini, yang bulat-bulat ya, rongga-rongga yang berisi satu cairan berwarna eosinofilik, yaitu berasal dari cairan kelenjar tiroid. Atau ini yang besar-besar ini. Nah, ini asini kelenjarnya. Tapi kadang-kadang tidak membentuk asini, membentuk pita-pita, lacur-lacur begini. Ya. Ini gambaran dari kista. Gambaran seperti ini kan belum tentu kita bisa mendiagnosis itu kista jaringan lunak ductus styroclusus ya. Dan ini apa? Ada abses di sini gitu ya. Saya berpikir akan. Nah, kista itu juga mempunyai sistem pertahanan ya pada rongga mulut terhadap kista, yaitu terdiri dari sel-sel imunokompeten beserta sitokinnya yang diproduksi oleh sel-sel imunokompeten. Selnya adalah sel T sitotoksik ya, atau sel T CD8 ya. Kalau kan sel T itu ada CD8 sama CD berapa? 4 ya kan? Nah, ini yang di dan makrofag, sel B, sel plasma.
Nah, produk dari sel imunokompeten yaitu profil sitokain itu ada interleukin 2, 17A, IL-1, beta, IL-1, reseptor alfa, TNF alfa, chemokine, dan IL-8. Juga MIP1 alfa yaitu makrofag inflammatory protein 1, MIP1 beta, bisa juga growth factor, granulosit colony stimulating factor. Nah, ini termasuk sel-sel imunokompeten yang ada pada kista di rongga mulut. Nah, ini kalau kita sel imunokompeten kan ada yang masuk di immunity, ada yang adaptive immunity kan ya, jadi sel sitotoksik. Sedangkan yang innate immunity ini diperankan oleh sel-sel dendritic cell, makrofag, natural killer cell, komplement, dan granulosit yang terdiri dari basofil, eosinofil, dan neutrofil. Yang ada di kedua-duanya, natural killer cell, ada di baik di innate immunity maupun di adaptive immunity, termasuk gamma delta T cell, ini ada di dua-duanya. Ya. Sekarang kita masuk di tumor rongga mulut ya, karena kita ada di kedokteran gigi ya, saya bahasnya dari rongga mulut ya, di mana definisinya adalah suatu pertumbuhan jaringan atau sel baru yang abnormal. Artinya sudah mengalami transform sel, perubahan sel tadi, dan berlangsung berlebihan, pertumbuhannya tidak terkendali terhadap jaringan sekitarnya, bisa timbul tanpa rangsangan atau dengan rangsangan. Jadi ini pertumbuhan yang terus-menerus tidak terkendali. Nah, kalau cerita kenapa tidak terkendali, itu ceritanya panjang. Itu kita baru bisa menjelaskan masuk ke ranah biologi molekuler. Kita baru bisa menyertakan kenapa tumbuh berlebihan, gitu ya. Karena ada peran siklus sel di sana. Oke, lanjut. Nah, saya mau menunjukkan kenapa sel itu mengalami perubahan. Ya, jadi atau mengalami perubahan berarti kan dia tidak normal ya, mengarah ke malignansi atau ke keganasan ya, sehingga terjadi keganasan. Kenapa seperti itu? Ya, karena sel itu nggak kelihatan ya. Ya, kayak sini. Karena adanya perilaku sel yang abnormal, maka terjadi keganasan. Loh, kenapa kok terjadi perilaku yang abnormal selnya? Karena adanya mutasi. Sebelum mutasi karena dia mengekspresikan protein yang abnormal. Ya, sel tersebut mengekspresikan protein abnormal sehingga dia mempunyai perilaku yang abnormal. Kenapa mengekspresikan protein abnormal? Karena adanya mutasi dari gen yang memproduksi protein tersebut. Ya. Terutama gen-gen yang berperan di dalam siklus sel. Kemudian khususnya gen yang bertanggung jawab pada pengaturan mutasi, sehingga siklus sel ini tidak bisa berhenti ketika ada kerusakan pada sel tersebut, sehingga sel tidak bisa diperbaiki, terus berproliferasi masuk di dalam siklus sel, tumbuh dan berkembang tidak bisa dikendalikan. Nah, khususnya gen yang bertanggung jawab pada pengaturan siklus pembelahan sel, maka pertumbuhan menjadi tidak terkendali, terjadilah keganasan atau malignansi atau terjadi tumor atau kanker ya. Nah, ini contoh, ini sel normal, kita lihat susunannya ya, begitu indah ya, tersusun begitu rapi, arsitekturnya, kontak inhibisinya juga bagus, kemudian mengalami hiperplasi, yang tadinya segini menjadi segini. Dia memperbanyak diri karena mempertahankan diri adanya suatu jejas. Kalau jejas tadi dihilangkan, sel ini akan kembali seperti ini posisinya ya. Tapi kalau tidak, akan terus berkembang menjadi mild dysplasia. Mulai ada sel namanya.
Dari mild dysplasia akan berkembang menjadi severe dysplasia, semakin tidak beraturan, kontak inhibitionnya sudah hilang, sehingga sel mengalami lepas satu sama lain. Nah, kemudian begitu dia lepas satu sama lain, terjadilah metastasis, ini menjadi kanker yang invasif. Udah seperti ini sulit penanganannya, ya. Ini contohnya, ini ada sel normal, bentuknya kelihatan normal, mengalami metaplasi. Metaplasi ini masih bisa kembali normal sebenarnya, tapi kalau tidak akan terjadi displasia. Nah, displasia ini kemudian akan menjadi atipia, bentuk tidak karu-karuan seperti ini ya bentuknya. Kemudian berhasil keluar dari basal membran ini akan invasi menjadi tumor metastasis. Ya. Dia mau kemana terserah, mau misalnya metastasis dari tumor payudara, metastasis di mana di tulang misalnya, dia akan berhenti di sana tumbuh menjadi tumor pada tulang, namanya tumor sekunder. Biasanya penderita kanker meninggal bukan karena kanker primernya, tetapi kanker sekundernya, yaitu kanker metastasisnya. Nah ini teorinya ya. Jadi kalau kan dikatakan bahan-bahan karsinogenik ya, kita hati-hati berbagai makanan mengandung bahan karsinogenik atau bahan pengawet gitu kan. Tetapi tidak semata-mata kita makan ada bahan pengawetnya karsinogenik kita jadi tumor, tidak. Karena ada tahapannya. Jadi tahapan terjadi tumor, kanker, itu ada tahapan inisiasi, promosi, dan progresi. Kalau di sini bisa dikendalikan, ya enggak apa-apa, sembuh. Di sini bisa dikendalikan, ya sembuh. Tetapi kalau sudah di sini, tidak bisa. Karena sudah terjadi, sel-selnya sudah tidak homogen. Kalau ini kan ya, ini normal, kemudian terpapar bahan karsinogen. Tampak masih normal, seolah-olah di sini. Nah, selama fenotipnya masih normal, gambarannya, bacaan kodenya normal, ya masih normal. Tetapi ketika terpapar oleh bahan promotor, satu sel mengalami perubahan ini, masuk ke fase promosi, kemudian promosi akan berlanjut ke progresi, di mana yang sel mengalami perubahan semakin banyak, dan yang bentuk begini, mutasi lagi menjadi bentuk yang seperti ini, akhirnya terjadilah bentuk yang bermacam-macam dalam perjalanannya. Ini namanya heterogen selnya. Heterogenitas sel kanker ini menyulitkan di dalam proses pemberian terapi. Inilah yang nanti akan metastasis. Contoh di sini yang gampang kita lihat fibroma. Ini bisa terjadi pada mukosa pipi misalnya karena adanya iritasi yang terus-menerus, maka terjadilah fibroma. Kalau kita raba dapat digerakkan dari dasarnya bentukan ini ya. Nih, batasnya jelas, tidak sakit, tumbuhnya lambat, warna normal seperti jaringan sekitarnya, kan tidak berwarna kemerahan lah, normal ya. Konsistensi padat kenyal. Ini gambaran histopatologinya. Parensim tumornya adalah proliferasi. Kita lihat di sini sel-sel fibroblast ya banyak sekali seperti bentukan pusaran-pusaran air ini kan. Ini juga ini sel-sel fibroblast yang berproliferasi demikian banyaknya. Nah, kemudian juga dijumpai adanya di antara sel-sel fibroblast ada gambaran sabut-sabut kolagen di sini ya. Di antara sel fibroblast. Kemudian ini ada pembuluh darah yang kecil-kecil ini, tetapi didominasi oleh proliferasi daripada sel-sel fibroblast. Dan ini masih dibatasi oleh kapsul, karena tumor jinak itu dibatasi oleh kapsul, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Sehingga di dalam penanganannya lebih mudah diambil dengan kapsulnya. Selesai, aman ya pada tumor jinak. Nah, yang ini limfoma maligna. Kata-kata maligna adalah kanker atau tumor ganas. Nah, ini berasal dari darah ya, kanker darah
yang berkembang dari sel limfosit ini ya. Lymphatic sistemnya mengalir di seluruh tubuh terdiri dari lymphoid tissue, vessel, dan fluid. Di mana yang lymphoid tissue terdiri dari lymph node yang merupakan bagian dari sistem imun. Nah, pada lymph node ini dihasilkan blood cell, sel-sel darah yang melindungi terhadap patogen. Ya. Tipenya ada 2 tipe, Hodgkin lymphoma itu cuma 15%, non-Hodgkin 90%. Nah, pada beberapa kasus limfoma adalah curable. Curable artinya dia bisa sembuh, tapi suatu saat dia akan muncul kembali, itu curable. Faktor risiko Hodgkin ini meliputi infeksi Epstein-Barr virus dan riwayat keluarga yang tipe Hodgkin ya. Tipe Hodgkin ini ditandai dengan adanya gambaran sel Datia Red-Steinberg ya. Yang non-Hodgkin ini meliputi autoimun. Jadi penyebabnya autoimun. Bisa karena pasien-pasien HIV, bisa virus, bisa immunosuppressant medication, dan pestisida serta tobacco smoking. Ini bisa faktor risiko yang non-Hodgkin. Tapi yang Hodgkin oleh ABV. Dan faktor riwayat keluarga artinya faktor keturunan. Nah ini gambarannya limfoma maligna kalau kita ambil grossnya, makroskopiknya. Dungkul ini tumbuh cepat pada daerah Wildering, yaitu jaringan limfoid, daerah kepala dan leher, atau pada kelenjar limfoid, pada ketiak, pangkal paha. Nah, karena ini tumor ganas, tidak dapat digerakkan dari dasarnya. Kalau tumor jinak tadi kan bisa ya, bisa digerakkan dari dasarnya. Dan ini tumbuhnya lebih cepat. Kalau yang jinak tadi, tumbuhnya lambat. Ini HPA-nya. Limfositik lymphoma maligna atau Hodgkin lymphoma, ini yang Hodgkin lymphoma, ini juga, ini adalah sel Red-Steinberg, sel raksasa, giant cell. Atau ini juga giant cell. Ya. Nah, ini sel-sel lainnya dengan tanda-tanda keganasan, ada anaplasia, kemudian ada hiperkromasi inti, ya. Dalam lapang pandang warnanya gelap, dan ini Steinberg-nya. Dan stromanya, stroma itu di antara ini sel-sel ini stromanya, ini jaringan ikat dengan pembuluh darah. Ini gambaran daripada limfoma maligna yang tipe Hodgkin. Kemudian yang non-Hodgkin, limfoblastik limfoma maligna, ini proliferasi sel limfoblas, sehingga dia tampak lebih terang. Ya beda ya dengan ini ya, ini kan lebih gelap ya. Nah ini lebih terang karena sel limfoblas. Tanda-tanda anaplasia, ini pembesaran kecil soalnya, ini anaplasia. Hiperkromasi inti ini, gelap-gelap ini ya. Limfoblasnya ganas, bentuknya lebih besar dari limfosit. Stromanya sama, jaringan ikat di antara sel-sel limfoblas ini kan stroma ya, jaringan ikat dengan pembuluh darah. Ini ya, ini pembuluh darahnya, saking kecil yang nggak tampak. Ini pembuluh darah. Ini juga pembuluh darah. Nah, ini yang limfoblastik limfoma maligna. Kemudian papiloma, akhiran oma, berarti tumor jinak. Ini epitel, ini tumor epitel ya. Gambaran krisnya ada massa eksofitik berukuran kecil, berwarna merah muda hingga putih. Ini lebih gampang kita tengarai pada gambaran klinis. Tumornya membentuk bentukan seperti jari, bertonjol-tonjol dengan permukaan kasar, berbintil-bintil, dan bertangkai. Jadi bisa digerakkan dari dasarnya karena bertangkai dengan batas jelas. Bersifat lunak, terjadi pada usia 35 tahun dan banyak terjadi pada pria dibanding wanita. Ini saya juga nggak tahu kenapa kok banyak terjadi pada pria dan wanita. Karena ini berdasarkan dari epidemiologi tumornya. Ya. Nah ini gambaran HPA-nya. Proliferasi epitel, ini kan epitel kan, ya membentuk jari-jari ya, berbentuk papil-papil ya kan. Nah ini kan begini kan, papil-papil ini. Nah ini juga. Ini stromanya mengikuti bentukan papil. Ini.
Ini juga. Dan ini juga stromanya, di mana kita lihat di sini ada banyak pembuluh darah. Ini pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah. Nah, di sini stromanya jaringan ikat fibrovaskuler, yaitu jaringan ikat fibrus dengan pembuluh darah. Jadi fibrovaskuler ya. Ini bentukan gampang ya, bentuk berpapil-papil gini. Klinisnya juga gitu, seperti bentukan jari-jari klinisnya. Sekarang kita masuk ke yang ganas lagi, karsinoma. Artinya tumor ganas epitel. Ini tadi kan, ini kan epitel kan yang mengalami bentukan seperti ini. Nah, sekarang tumor ganasnya adalah squamous cell karsinoma, oral squamous cell karsinoma. Ini merupakan kanker yang mempunyai angka kejadian tertinggi di rongga mulut. Di Asia Tenggara, 90% dari kanker yang ada di rongga mulut adalah oral squamous cell karsinoma. Maka bisa kita sebut dengan OSCC. Ya. Kalau di dunia hanya sekitar 2-5% dari semua keganasan. Prognosisnya secara keseluruhan masih buruk. Angka kematiannya cukup tinggi, sekitar 24% dari semua kematian akibat kanker. Etiologinya memang tidak diketahui dengan pasti. Semua kanker tidak bisa diketahui dengan pasti etiologinya karena multifaktorial. Ya. Faktor risikonya itu meliputi eksternal ya, tembakau, alkohol, virus, bahan karsinogenik, malnutrisi, kronik kandidiasis, dan radiasi. Sedangkan faktor internalnya itu adalah genetik atau faktor keturunan, usia, dan ras. Ini predisposisinya ya, faktor risikonya. Ya. Nah, kalau virus, salah satu yang paling sering dihubungkan dengan oral squamous cell carcinoma adalah HPV, Human Papilloma Virus. Ternyata HPV ini tidak hanya di rongga mulut ya, nah, karena kan ada di banyak temukan di CA cervix kan, ada di CA cervix itu juga HPV. Nah, HPV papilloma tadi juga HPV bisa, hanya HPV yang subtype 11. Kalau yang ini HPV yang subtype 16-18. Semuanya CA cervix kan ada vaksin ya, vaksin untuk kanker serviks, yaitu vaksin untuk ini, HPV ini. Nah, ini clinical risk faktornya. Ini kan ada apa ini? Ini oral squamous cell carcinoma ini alkohol, ini merokok, ya toh, seperti betel nut. Kemudian ini betel nutnya. Ini genetik, ini mikrobiom, ya ada HPV di sini, dan ini environment tumornya. Nah, jadi multifaktorial, ya tidak bisa kita mengatakan dari alkohol saja, tidak bisa. Gambaran klinisnya bentuknya ulceratif, yaitu menyerupai kawah. Kawah ya, bayangkan kawah ya. Itu ulceratif dengan dasar merah bergranula, tepi lesinya keras dan membulat. Jadi kalau kita raba keras. Berkembang secara invasif, disebut endofitik. Kalau tidak invasif, eksofitik namanya. Yang eksofitik ini dapat menyebar ke permukaan bila sudah stadium lanjut menjadi invasif. Nah, yang eksofitik invasif disebut dengan verrucose. Ini gambarannya. Ini eksofitik ya, ini eksofitik. Ini bentuknya, ini kan berwarna putih ya. Ini kalau kita lihat secara klinis mata kita, ini bentuknya seperti blomkul, bunga kul gitu ya, blomkul yang dibuat sop itu ya. Nah, itu blomkul namanya. Ini kayak gini bentuknya. Ini klinisnya. Dan ini rapuh sekali. Ini HPA-nya. Berbentuk ini ya, tumbuh alveolar, ini kan bentuk alveolar ini juga. Tumbuh alveolar. Anaplastik, ada anaplasia, infiltratif ke jaringan sekitar dan invasif. Bentuk selnya kalau kita lihat irregular, inti hiperkromasi.
warnanya gelap. Tampak displasia epitel dan yang penting kita bisa melihat adanya bentukan horn pearl di sini. Bentar. Nih, ini bentukan horn pearl nih. Ini horn pearl, ini juga horn pearl, ini horn pearl atau bentukan mutiara gitu ya, gampangannya begitu. Ini menggambarkan bahwa meskipun ini squamous cell carcinoma, tumor ganas, tapi dia mempunyai diferensiasi yang baik. Stromanya jaringan ikat ya dengan pembuluh darah. Ini kan jaringan ikat, toh? Ini pembuluh darahnya ini juga. Ini juga bentuk tumor-tumornya, membentuk tumbuh alveolar, bentukannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang di bawah, kita tidak menemukan bentukan alveolar, tidak menemukan bentukan horn pearl. Nah, ini yang poorly differentiated. Diferensiasinya tidak bagus. Ini pada stadium 4 ya. Semua sel-selnya mengalami atipia. Ya. Ini masih stadium 1, 2, ini juga. Ini yang 4. Nah, pada squamous carcinoma, ini kan masih ada bentukan horn pearl ya, ini, kemudian ini ya, ini berarti dia masuk di dalam grade 1 dan 2, well differentiated ya. Dari mana kita merankingnya ya, dari Brader grades, yaitu jumlah sel tumor yang masih baik diferensiasinya per jumlah sel. Nah, kalau grade 1, ini sel yang masih baik 75%, yang 25% mengalami atipia. Ini masuk grade 1. Ini ditandai dengan adanya bentukan horn pearl ini. Nah, ini masuk grade 1. Grade 2, yang mengalami atipia 50%. Yes. Ya betul, 50%. Masih masuk dalam grade well differentiated. Sedangkan yang 3, ini antara 50-75% mengalami atipia. Ini masuk moderate differentiated. Tetapi kalau yang grade 4, 100% sel mengalami atipia ini ya, 100%. Sel atipia. Kita tidak bisa tahu kanker ini berasal dari sel apa, karena semua sel mengalami atipia. Ini masuk yang poorly differentiated. Tetapi di dalam pembelajaran kita pada praktikum ya, yang semester berapa itu? Semester 3 ya, praktikum semester 3. Grade 1, 2 dimasukkan well, grade 3, 4 masuk ke poorly untuk memudahkan kalian belajar. Terusnya ini yang 3 ini moderate gitu ya. Ini beberapa kejadian mulai dari normal menjadi kanker dan kanker yang metastasis. Ada peran daripada secara biomolekuler ya, growth factor. Ya. Contohnya ketika sel normal ini terjadi overekspresi dari tumor growth factor alpha, terjadi hiperplasi. Nah, hiperplasi terus-menerus, kemudian terjadi overekspresi dari epidermal growth factor reseptor, maka menjadi displasia. Displasia yang didukung oleh adanya mutasi pada KRAS dan APC yang inaktivasi, antigen presenting cell yang inaktivasi, menjadi karsinoma in situ atau precancer. Nah, ini nanti akan lanjut menjadi cancer invasif, yaitu karsinoma, ketika sudah terjadi inaktivasi dari tumor supresor gen P53. Terjadi karsinoma invasif, nah ini baru akan metastasis ketika terjadi overekspresi dari mix dan downregulasi dari ekadelin. Baru terjadi metastasis. Ya. Karena dengan adanya ekadelin mengalami downregulasi, maka sel kanker bisa menembus atau merusak basal membran. Ya, kemudian yang keluar dari basal membran, bergabung masuk pembuluh darah, metastasis ke seluruh tubuh. Kita lanjut ke ameloblastoma. Ini tumor jinak odontogin, melibatkan gigi ya. Usia 30-50 tahun, rata-rata 37. Perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki ya, termasuk tumor low grade malignan.
Meskipun dia tumor jinak, tapi dia punya kemampuan untuk metastasis, tetapi rendah, sehingga dikatakan low grade malignan. Sehingga perlu early diagnosisnya lebih bagus, supaya terapinya lebih tepat, lebih cepat, ya, treatment very important. Ini gambarannya, ini ameloblastoma, 80% di mandibula. Neoplasma berasal dari epitel odontogin, yang merupakan tumor menginvasi secara lokal, sering ditemui pada daerah angulus mandibula, 40% berhubungan dengan gigi yang impaksi. Dari 40% ini impaksi tadi, yang 80% adalah molar ketiga. Ya. Ini terbanyak molar ketiga. Ini kalau dibiarkan seperti ini, bisa segede ini, nggak sakit memang gitu. Nah, gambaran radiologinya 80-90% lesi radiolusen multilokuler dengan adanya gambaran soft bubble appearance atau honeycomb appearance, ya. Nah, terapinya tepinya berbentuk skalup. Ya. Ada klasifikasi dari matrik menyebabkan resorpsi akar gigi. Jika lesi besar, erosi dapat luas sampai ke kortek menuju jaringan lunak. Ini yang impaksi molar ketiga. Beberapa kasus tampak radiolusen unilokuler, mirip dengan kista, yaitu kista dentigerus. Ya, makanya kan DD-nya dentigerus kan ameloblastoma. Ya, nah ini kalau ini gambaran yang di daerah mandibula, ya, di daerah ramus mandibula ini dengan apa namanya, lihat seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat rahangnya tipis kan ini. Nah, ini biasanya pada ameloblastoma itu kalau kita yang besar, ya, kalau kita pegang tuh bunyi kayak bola pingpong, krepitasi. Kalau kita megang bola pingpong kan bunyi kretek gitu, ya. Ini juga itu ada krepitasi. Karena tipisnya, karena terdesak oleh pertumbuhan tumornya. Ini kalau mau diambil tumornya kan harus diambil jaringan sehatnya pada tulang lah, kan bisa tipis, bisa patah ini. Nah, tulang rahangnya. Nah, pada kasus seperti ini biasanya disertai dengan implan, ya, implan pada rahang. Gambaran HPA-nya ini membentuk pulau-pulau epitel nih, pulau-pulau ini kan, ini pulau-pulau, ya bukan pulau beneran tapi mirip gambaran pulau. Patologi mengatakan ini adalah suatu pulau-pulau. Pulau-pulau epitel odontogin ini dengan tepinya dilapisi epitel kubis atau silindris. Dan pada bagian tengah pulau, ini bagian tengahnya, atau ini daerah sini, atau daerah sini, ini terdiri dari sel-sel stellate reticulum. Ya, sel stellate reticulum di sini. Dan di sini, ini adalah stroma. Ini stromanya. Atau ini stromanya. Atau di sini juga stromanya ini, ya. Ini stromanya jaringan ikat kendor dengan pembuluh darah tentunya. Ini gambaran ameloblastoma. Ya. Nah, sel-sel imunokompeten pada dan sitokin pada tumor epitel seperti apa tadi? Apa itu? Squamous cell carcinoma atau lupa saya. Papiloma, ya. Ini sel-sel imunokompeten ada CD8 T killer atau CTL, cytotoxic T lymphocyte, natural killer cell, CD4, makrofag, TGF-beta, TNF alpha, interleukin 6 dan 8, interferon alpha dan beta, COX-2, siklooksigenase, dan interleukin 18. Sedangkan yang sel-sel imunokompeten dan sitokin pada tumor odontogin juga ada CD8. Jadi pada tumor odontogin, pada kista, pada tumor epitel, CD8 itu ada di sana yang sebagai sel imunokompeten. Natural killer cell juga ada. Kemudian CD4 tidak semua ada, ya. Ya, pada di odontogin ada CD4-nya. Makrofag ada semuanya, TGF-beta 2 dan alpha IL-6-8, interferon alpha, sindekan 1, dan ODAM, odontogenic ameloblast associated protein.
Nah, ini marker-markernya. Jadi kalau kalian ingin meneliti apakah ini betul tumor odontogin atau amyloblastoma, kita bisa meneliti dari markernya. Bisa dari ODAM, enamelisinnya, atau TGF beta 2-nya, sintekan 1, atau oleh amiloginin. Ini tentunya kalau menggunakan marker diagnostik, ya kita menggunakan pemeriksaan imunologi. Ya. Tidak bisa pemeriksaan histopatologi. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana sel-sel imunokompeten ini bahu-membahu untuk membunuh sel kanker ini. Ya. Jadi ada kerjasama yang networking yang bagus di sini antara neutrofil, natural killer cell, makrofa, dan eosinofil. Neutrofil akan mengikat reseptornya dengan reseptor pada tumor ini melalui antibodi yang menempel pada neutrofilnya ini, melepaskan enzimnya, enzim lytik, ya kan? Kemudian eosinofil menempel pada reseptor tumor, mengeluarkan enzim perforin dan enzim lytik, makrofag mengeluarkan TNF-alfanya dan enzim-enzim lytiknya, kemudian yang natural killer cell melepaskan perforin dan granzyme dan enzim lytiknya. Ini bersama-sama untuk melisis sel kanker ini. Ya. Di dinding TNF alfa untuk melisis sel tumor. Ya. Bisa juga dengan ini APC, antigen presenting pada sel tumor, ini sel targetnya. Sel T akan berikatan melalui TCR dan MHC yang ditampilkan oleh sel tumornya, yaitu MHC kelas 1. Sel T ini mengenal yang dia berproliferasi sehingga tumor killing. Ya. Ini caranya begitu. Masih ada lagi, nah di dalam penderita kanker itu ada yang namanya sistem imun pada penderita kanker, namanya imun surveillance. Ya. Imun surveillance diperankan oleh sel T. Fungsinya untuk apa? Untuk mensuppress tumor. Daripada tumor. Kalau tumor suppression dan tumor growth ini dalam kondisi keseimbangan, jadi tidak ada salah satu yang menonjol, maka terjadi equilibrium. Tapi kalau salah satu lebih tinggi ini, maka tumor akan mengalami progresi, tumbuh berkembang. Tapi kalau ini yang lebih banyak, di mana sel-sel imunokompeten lebih banyak ada di sini untuk membunuh sel tumor, maka akan terjadi tumor supresi. Ya, artinya di sini imun surveillance kanker berjalan dengan baik. Ada sel T, ada CD8, CD4, ada sel B. Ya. Jadi ini apa? Natural killer cell-nya. Ini sel-sel innate immunity. Yang ini adaptive immunity yang akan bersama-sama untuk menyerang daripada sel kanker ini. Ya, itu peran daripada sistem imun yang sangat penting di dalam tumbuh kembang suatu tumor. Rasanya sampai di sini kalau nggak salah. Oh, masih ada satu lagi. Ini sel tumor, ya, dia akan dibunuh oleh sel-sel imunokompeten. Ada CD8, ada eosinofil, sel B, CD4, tapi CD4 tidak langsung membunuh, ya. Dia hanya akan mengaktifkan diferensiasi sel TH1, TH2. TH2 melepaskan berbagai sitokinnya, mengaktifkan sel B dan eosinofil. Inilah nanti yang akan mengaktifkan eosinofil, melepaskan enzim-enzimnya untuk membunuh sel tumor. Sedangkan sel B melepaskan antibodi, dengan antibodinya
membantu makrofag, aktivitas makrofag. Juga granulositnya melepaskan ROS dan inosnya. TH1 ini interferon yang dilepaskan untuk menyerang sel tumornya, tapi dia juga berperan menghambat angiogenesis, sehingga pertumbuhan pembuluh darah baru yang mendukung pertumbuhan kanker dihambat. Ya. Sedangkan yang natural killer cell ini juga menghambat proliferasi kanker, juga menghambat angiogenesis, tetapi bisa membunuh sel kanker melalui enzim trilnya dan anti-interferonnya. Nah, demikian juga dengan enzim perforin granzyme yang dia hasilkan baik oleh NK cell maupun oleh CD8 atau CTL yang kedua-duanya mengarah untuk melisis sel kanker. Ya, ini peran imunologi seperti itu. Oke. Saya rasa sampai di sini penerangan saya, pembukaan daripada kuliah